Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kembali bersama saya di malam yang sunyi ini, hari Selasa 29 Agustus 2023, sekarang pukul 23.06. Finally, we meet again, Mas. Ini tadi waktu Iya, waktu waktu nge-close room-nya Mas Rizky, aku janjian, mm. yuk kita nyebar kemana? Mas Andrian ke Mas Wanda, Mas Rizky ke Mas Albar. Udah, rata. Oh iya, iya, iya. Konsep gotong royong. Halo Heeh. user, nah itu. Ini user real ya, user real ini ya. Halo user 8986874, salam kenal. Login dong pakai Gmail supaya kami tahu pesona Anda. Waduh. Wah, luar biasa. Iya, Supaya kita bisa mengenal lebih dekat dengan obrolan-obrolan ngalor ngidul. betul. Waduh, ada dua user ini. Selamat datang user kedua. Iya, Anda kalau Kak. kalau Anda kalau nggak login itu nggak bisa request. Kalau Anda login, Anda bisa request. Nah, itu request apapun topiknya. Mm-mm. Bisa chat, bisa juga ikut ngobrol gitu. Loginnya juga nggak sulit loh. Mm-mm. Kalau sejak Pakai Gmail. pengalamanku nggak perlu sign up macam-macam, isi data diri A B C D nggak perlu, cuman login, bikin username, kalau mau pakai foto pakai, kalau nggak ya enggak, udah Mm-mm. aktif. Lanjut, Mas. Kenapa kenapa? Monggo monggo. Ada apa Ya, nih? ya. Mm-mm. Ya, untuk awalan kita bahas sesuai tema dulu sebelum Siap. kita nanti Mm-mm. ya Ngalur ngidul. ngalor gitu. Mm-mm. Ya, kalau sesuai tema yang ingin saya bahas malam ini, sebenarnya ini tema yang tipis-tipis ya, udah pernah saya bahas juga sebelumnya, karena ketika bahas soal transfer market dan secara global, secara general, itu akan menyinggung banyak aspek, baik itu secara umumnya hingga spesifiknya. Kalau malam ini kan yang ingin saya bahas sedikit itu, walaupun saya bukan expertise-nya di bidang ini, terkait kenapa harga pemain bola kok bisa ya naik turun gitu. Dan bergeraknya tuh sangat dinamis. Dalam setahun bahkan bisa naik turun lebih dari sekali atau ya paling paling umum ya setiap tahun. Nah, kita ambil satu sumber lah ya. Kita mengacu pada transfer market. Terlepas itu transfermarket.co.id atau internasionalnya atau bahkan original yang dari Jerman karena acuannya akan sama gitu. Kalau bicara kenapa sih harga pemain sepak bola itu setiap tahunnya itu cenderung ada fluktuasi, grafiknya bisa naik terus drastis atau bisa dari posisi atas tuh tiba-tiba menukiknya tajam di setiap musimnya, setiap tahunnya, atau bahkan yang sesuai dengan judul yang saya bilang itu. Kadang bisa naik, turun, besoknya naik lagi, turun lagi. Nah, kenapa bisa gitu? Ya, bagaimana sih beberapa website termasuk transfer market yang terutama itu untuk menganalisis atau membaca pergerakan harga pasaran pemain di dunia. Aspek-aspeknya tuh apa aja sih? Variabel yang digunakan tuh apa saja sih? Karena kalau bicara misalnya transfer market atau di website lain lah, misalnya apa yang kadang-kadang dipakai sebagai acuan juga, misalnya WhoScored, Squawka, atau Opta, atau apa di beberapa website statistik yang menyajikan data-data cukup banyak ya terkait pemain-pemain dari profilingnya ataupun dari statistik permainannya ataupun dari pergerakan transfernya di setiap musimnya itu umumnya variabel atau aspek yang digunakan untuk mengukur naik turunnya harga pemain itu sama umumnya ya walaupun secara source-nya secara sumbernya itu memang ada sedikit perbedaan di antara mereka gitu. Termasuk kalau bicara soal transfer market ini, ya berdasarkan obrolan saya, Mas Dedi juga sempat ikut ngobrol juga ya bersama-sama kita dengan salah satu yang mengurusi transfer market di Indonesia, transfermarket.co.id itu memang bahkan datanya juga atau penjelasannya pun sudah ada lah di websitenya gitu. Bahwa transfer market ini
Mengambil kisaran harga pasaran pemain ini bukan dari aspek, ya kalau kita bilang apa ya, nilai pasti atau dengan tolok ukur yang secara ilmiah atau eksak gitu. Jadi lebih ke hasil diskusi atau hasil, usulan dari community atau dari user-user yang mengamati, setiap kinerja pemain, di setiap klubnya, di setiap musimnya, baik itu performa di level klub ataupun di internasional, di tim nasionalnya, gitu. Nah, dari kumpulan community itu, hasil diskusi itu, ada beberapa variabel yang akhirnya digunakan untuk, mematok harga pasaran seorang pemain sepak bola. Itu salah satu yang utama kalau bicara variabel yang dipakai itu pasti usia yang berkaitan juga dengan prospek masa depan si pemain. Anggaplah misalnya kalau teman-teman yang mengikuti sepak bola di Eropa ataupun di belahan bumi manapun, dan khususnya yang suka main Football Manager misalnya. Kita pernah tahu, tapi pernah mengenal yang namanya istilah wonderkid. Mungkin itu nggak cuma di sepak bola aja, gitu. Nah, ketika seorang pemain mendapat label wonderkid, otomatis usianya masih muda, masih sangat muda bahkan. Dan dianggap oleh berbagai media atau berbagai ahli, bahkan pelatih atau praktisi sepak bola atau pemilik klub dan sebagainya itu sebagai pemain yang diyakini masa depannya akan bagus. Gitu. Nah, itu menjadi salah satu variabel yang digunakan oleh termasuk transfer market untuk mengukur harga pasaran pemain pada masanya itu. Ya, mungkin beberapa teman tahu ketika dulu ada nama-nama wonderkid seperti misalkan Renato Sanchez, taruhlah. Kita ambil satu contoh. Pemain Portugal yang beberapa tahun lalu itu mendapat label wonderkid. Itu dihargai eh, cukup tinggi ya ketika label itu mulai tersemat di dirinya sebagai seorang wonderkid yang diorbitkan oleh Benfica. Gitu. Nah, sampai akhirnya dalam usia yang masih belasan tahun itu dia dibeli oleh Bayern dengan harga yang lumayan lah, lumayan tinggi ketika itu sekitar 35 juta untuk usia 18-an atau 17-an aku agak lupa. Itu pada 2016 itu dibeli dengan nilai yang mahal dari Benfica. Tapi seiring jalan perubahan naik turunnya harga seorang pemain terlihat jelas ketika usia dan potensi yang dimilikinya itu tidak berbanding lurus dengan performanya tahun per tahun. Ya kalau kita bicara Renato Sanchez di Bayern dia mengalami kegagalan lah bisa dibilang karena memang jam terbangnya tidak banyak di sana, waktu menit bermainnya tidak terlalu banyak sampai akhirnya ketika itu dia dipinjamkan ke Swansea dengan biaya peminjaman ada kalau nggak salah sekitar 8 atau 7 juta euro itu. Performanya di situ cukup ya masih dibilang cukup baik walaupun nggak sesuai ekspektasi yang banyak orang nilai bahwa Renato ini pemain yang luar biasa, pemain yang punya masa depan gitu. Sampai akhirnya ternyata Swansea nggak mempermanenkan Renato dan akhirnya balik lagi ke Bayern dan perlahan-lahan nilai harga pasarnya itu semakin menurun. Bahkan ketika dia dijual ke Lille, salah satu kontestan di Ligue 1 Prancis, itu harga pasar yang semula sempat menembus di angka 22 juta euro, itu drop menjadi 18 juta euro. Tapi ketika Bayern menjualnya ke Lille itu tetap di angka 20 juta euro. Juga mengalami kerugian ya, dibanding ketika dia membeli dari Benfica di angka 35 juta euro. Lalu di Lille itu penampilannya lumayan bagus. Sangat bagus bahkan ketika itu. Salah satu pemain andalan di Lille dan juga di Liga Prancis itu sempat masuk dalam Team of the Season. Hingga akhirnya itu berdampak signifikan terhadap harga pasarannya yang dipatok oleh transfer market. Renato kembali melonjak di pasaran
menembus ke angka 28 juta atau 29 gitu, hampir menembus 30 juta euro ketika itu. Tapi memang kalau sekali lagi kalau bicara soal harga pasaran seorang pemain, itu tidak serta-merta atau nggak melulu berbanding lurus dengan nilai transfer yang dibayarkan oleh klub pembeli. Ketika harga pasaran Renato menembus angka hampir 30 juta euro, dia dibeli oleh Paris Saint-Germain itu di angka 15 juta euro. Jadi harga pasarannya dengan nilai transfernya itu tidak sama. Tapi untuk di pembahasan kali ini kita kesampingkan dulu soal nilai transfer. Yang kita lebih bahas adalah harga pasaran atau mungkin teman-teman lebih mengenalnya dengan istilah market value. Nah, terkait fluktuasi market value, kita bisa melihat contoh nyatanya ya Renato tadi yang sudah dijelaskan sejak dia di Benfica, dia menjadi wonderkid itu karena diorbitkan Benfica dan penampilannya cukup baik di sana sebagai salah satu pemain jebolan Akademi Benfica. Sampai akhirnya naik turun karirnya di Bayern, Swansea, terus Lille hingga ke PSG dan terakhir sekarang dipinjam oleh AS Roma. Karena di PSG performa Renato itu juga jauh dari ekspektasi karena jauh menurun dibanding ketika dia di Lille. Jam terbangnya pun jauh. Ya, PSG itu kan sudah sangat bertabur bintang. Harapannya kan ya ketika dia dibeli PSG itu dia akan bisa menemukan sentuhannya lagi, bisa mengembalikan pamornya sebagai dulu mantan wonderkid gitu. Tapi nyatanya enggak. Hingga akhirnya di musim panas ini dia dipinjam oleh AS Roma yang diasuh oleh Jose Mourinho. Usianya pun sudah tidak belasan lagi. Usianya sudah menembus 25 atau 26 kalau nggak salah. Jadi sudah tidak termasuk wonderkid sekarang. Mantan wonderkid. Nah, menariknya juga ketika dia dipinjam oleh AS Roma ini untuk saat ini market value-nya itu pun sudah menurun lagi dibanding sebelumnya ketika dia di Lille. Di Lille kan tadi sudah saya sempat singgung ya, ada di angka hampir 30 juta euro. Sementara sekarang angkanya kembali menurun hampir setengahnya lah, di angka 15 juta euro. Jadi balik lagi terkait fluktuasi harga pasar atau market value seorang pemain ini sangat dipengaruhi dua variabel utamanya itu adalah usia dan potensi yang dimilikinya. Selain itu tadi, selain dua variabel soal usia dan prospeknya, ada juga beberapa aspek lain yang tidak kalah penting juga sekaligus variabel pendukung itu adalah tadi yang sudah saya singgung soal performa dia di klub ataupun tim nasional. Pembahasan ini kita coba ambil satu sampel yaitu Renato ya. Jadi mungkin itu akan lebih memudahkan. Renato itu performanya itu memang naik turun juga. Di klub besar dia tidak terlalu bagus, di klub medium sampai di klub kecil dia cukup bagus. Jadi itu sangat berpengaruh naik turunnya harga pasaran dia. Jadi walaupun dia di klub yang menengah kayak Lille gitu atau ketika di Swansea, harga pasarannya tetap bisa naik cukup drastis karena ada variabel lain yaitu kompetisinya, liganya. Jadi selama mereka berada di liga yang stratanya sudah ada penilaian ya gitu, misalnya kayak PSG atau Lille itu ada di Ligue 1 salah satu dari 5 liga top di Eropa gitu. Jadi tentu itu sangat berpengaruh. Jadi ketika bicara harga Renato dengan harga pemain seusianya yang berstatus wonderkid juga, tapi ditaruhlah di Liga Ukraina atau di Liga Malta gitu, tentu akan sangat berbeda jauh karena strata liganya juga memang berbeda. Dan apalagi ketika kita bicara di Liga Inggris yang secara nilai pasarnya atau nilai jualannya itu kita bisa anggap saat ini memang mereka yang tertinggi ya. Jadi tentu akan jauh lebih tinggi lagi mungkin dalam estimasi harga pasarannya. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor lain, faktor pendukung. Misalnya seperti faktor non-teknis, secara personal, personal brandingnya, secara nilai jual dia di luar lapangan. Ya mungkin kalau kita bisa ambil contoh beberapa pemain yang masuk aspek seperti itu, misalnya Cristiano Ronaldo.
Ya kita ketahui ya, Cristiano Ronaldo itu punya market yang sangat kuat, punya nilai jual di pasarannya secara global tuh yang sangat tinggi. Bahkan saya berani bilang nilai jual dia secara personal di luar aspek sepak bola itu masih lebih tinggi ketimbang Messi. Kalau kita bicara soal kualitas, Messi dan Ronaldo itu bisa diperdebatkan mana yang lebih bagus. Kalau bicara soal prestasi, oke, taruhlah sekarang Messi sedikit atau bahkan banyak di atas Ronaldo karena faktor Piala Dunia. Tapi kalau bicara soal nilai personalnya, personal branding, market seorang pribadinya dia gitu, itu dia berada di atas level Messi gitu. Teman-teman mungkin juga yang mengikuti Liga Indonesia mungkin bisa menyebutkan beberapa nama lah yang mirip-mirip gitu untuk circle Liga Indonesia, Liga 1 misalnya. Untuk ruang lingkup Liga 1 siapa sih pemain yang punya variabel kuat di sektor itu? Kalau saya pribadi bisa menyebut satu nama, tapi walaupun sekarang udah pensiun ya, tapi baru-baru pensiun lah, masih hangat. Itu Bambang Pamungkas. BP punya variabel personal non teknis yang sangat kuat. Personal brandingnya dia sangat bagus, market value secara non teknisnya tuh sangat tinggi. Itu salah satu alasan BP di luar lapangan itu sangat laku untuk banyak sektor lah. Baik itu dia juga laku di model iklan di produk makanan lah atau di sektor-sektor lain lah. BP itu sangat sangat kuat karena memang salah satu yang saya puji dari seorang BP, dia dibangun sejak awal, itu dibentuk sejak awal memang untuk menjadi seorang pribadi, seorang karakter yang kuat baik itu di dalam ataupun di luar lapangan. Salah satu contohnya, mungkin teman-teman pernah mendengar BP itu sangat sulit ketika diwawancarai oleh media. BP itu sangat anti wawancara oleh media di luar konteksnya. Saya ambil contoh ya. Misalnya BP mengadakan preskon terkait pre-match atau jelang pertandingan, misalnya timnas akan melawan siapa atau Persija akan melawan siapa atau Pelita Bandung Raya akan melawan siapa ya, tim yang pernah dibelanya. Atau bahkan after match-nya, pasca pertandingan gitu. Setelah dia mengadakan preskon itu, dia akan menjawab semua segala teknis soal pertandingan itu. Tapi ketika ada wartawan yang menanyakan di luar pertandingan, dia nggak akan jawab. Lalu setelah preskon berakhir, ketika dia keluar, umumnya mungkin teman-teman pernah tahu banyak kejadian ketika apalagi di dunia hiburan ya, misalnya di dunia entertainment, berita-berita gosip itu ketika ada wartawan ngejar-ngejar artis sampai ke mobil, ya pokoknya contoh kasus seperti itulah. Seorang BP tidak akan pernah bisa diperlakukan seperti itu. Ketika ada wartawan yang coba ngejar dia atau menghentikan dia di jalan atau ketika dia di mall, dihentikan, time, walaupun sesopan apapun, gitu, dia tidak akan melayani wawancara. Sebuah karakter, sebuah sikap yang dibangun BP dari awal karirnya sampai dia pensiun. Dan hal-hal itu yang menjadi salah satu bagian, bahkan bagian kecil dari personal branding yang dibangun BP hingga dia menjadi sepak bola yang punya nilai jual tinggi. Kalau teman-teman mungkin pernah ngecek transfer marketnya BP di ya tentunya di transfer market ya, harga pasarannya BP dari dia muda sampai menjelang akhir karirnya itu sampai sekitar 2020 pokoknya sampai dia usianya tuh memasuki di atas 35, 36, 37 bahkan sampai ke 39 harga pasarannya BP itu cenderung stabil nggak akan mengalami penurunan yang signifikan ya kalau tolok ukurnya misalnya komparasinya dengan pemain Eropa mungkin jauh ya karena harga pasaran di Indonesia tuh masih di ya di level berapa ya ratusan juta. Jadi kalau BP itu contoh kasusnya kalau mungkin teman-teman bisa tracking di transfer market atau website mana lah yang menyajikan kisaran harga pasaran seorang pemain. Itu market value-nya BP itu sangat konsisten. Nah, itu contoh kasus saja gitu di Indonesia. Kalau sekarang mungkin name it lah, ada beberapa nama yang mungkin punya potensi ke arah situ. Misalnya siapa ya? Marcelino Ferdinand mungkin ya. Walaupun kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa, bagaimana personal branding yang dibangun. Karena memang lagi-lagi seorang pesepak bola nggak bisa sendirian membangun image, membangun marketnya, membangun personal brandingnya. Nggak bisa dia sendirian.
harus ada peran manajer pribadi atau agen yang benar-benar mengelola dia menjadi sebuah karakter yang diinginkan. Seperti BP ketika dipegang oleh, mungkin teman-teman mengenal salah satu agen yang namanya Muli Munial dari MSG. Itu salah satu contoh yang mungkin jarang ditemui di Indonesia. Karena hanya beberapa agen yang benar-benar mengelola seorang pemain dengan baik di Indonesia. Karena sebagian besar agen-agen yang kita ketahui di Indonesia, mungkin sebutkanlah nama. Gabriel Budi atau siapalah, ada yang dari luar tuh Onana, pokoknya sebutkanlah gitu. Sebagian besar itu masih bertindak sebagai makelar, makelar pemain. Hanya menjebatani transfer dari si pemain ke klub. Jadi menyambung lidah antar pemain dengan klub. Setelah itu tidak ada kontrol lebih jauh, tidak ada managing lebih lanjut dari si pemainnya gitu. Nah, itu hal yang umum, sebuah pemandangan yang lazim kita lihatlah kalau di sepak bola Indonesia. Kalau bicara yang lebih profesional, lingkupnya yang lebih menyeluruh, lebih luas, itu mungkin teman-teman juga tahu agen-agen yang menaungi pemain seperti Witan, Egy, Rizky Ridho, lalu siapa lagi itu yang level Apasia lah kita sebut saja. Sebuah perusahaan, sebuah company yang company agency yang benar-benar mengurusi pemain. Walaupun mungkin nggak sedetil di luar negeri gitu. Katakanlah sebut misalnya Jorge Mendes. Ketika dia memegang seorang Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ketika dia memegang seorang Jose Mourinho, itu benar-benar sangat detil bagaimana seorang Jorge Mendes bersama timnya di agensinya itu membangun mereka menjadi image atau sebuah karakter yang memang ingin dibentuk. Teman-teman mungkin udah bisa ngeliat sendiri lah karakter atau personal branding yang dibangun Ronaldo seperti apa sekarang. Jadi kalau bicara Ronaldo arogan, Ronaldo sombong, Ronaldo apalah katakanlah yang negatif-negatif gitu. Lalu ada yang positif, misalnya Ronaldo tuh orang yang dermawan, Ronaldo tuh yang orang yang sehat, lifestyle-nya bagus, tidak mabuk, tidak tatoan, tidak apalah, segala macam gitu. Ronaldo adalah orang yang penyayang gitu. Atau kembali ke negatifnya lagi, Ronaldo adalah orang playboy, seorang yang suka memainkan perempuan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari pembentukan karakter dari yang dilakukan oleh seorang agen untuk mengontrol harga pasaran si pemain itu. Itu salah satu yang membuat Ronaldo cukup konsisten di harga pasaran yang tinggi, walaupun ketika menjelang akhir-akhir, jika melihat variabel lain di luar non teknis itu, termasuk salah satunya performa, konsistensinya mencetak gol, menyumbang assist, menjadi juara, itu juga menentukan ya. Ketika dia mulai menurun gitu dari katakanlah dari mulai Juve hingga pindah lagi ke balik lagi ke MU gitu. Dia udah mulai menurun, harga pasarannya otomatis menurun. Karena usianya pun sudah terus bertambah sampai akhirnya sekarang di angka usia 37 ya kalau nggak salah Ronaldo. Jadi ya penurunan itu ya kembali lagi salah satu variabelnya itu ya usia, performa, lalu faktor non teknis itu juga. Jadi itu saling mengisi gitu. Jadi ketika nilai jualnya masih tinggi tapi secara usia atau performa itu udah menurun, ya itu akan sangat berpengaruh kepada harga pasaran atau market value seorang pemain gitu. Nah, non teknis itu ya nggak cuman image saja lah. Ya kembali lagi saya bilang bahwa agen itu berperan memang membangun reputasi atau prestis seorang pemain benar-benar untuk menaikkan nilai jual ya gitu. Jadi itu yang mungkin perlu dipelajari lebih lanjut atau perlu diterapkan juga walaupun memang agak sulit ya di Indonesia khususnya itu. Karena masih hal yang sangat sulit dilakukan di Indonesia ketika seorang pemain benar-benar dikelola dengan baik oleh agennya atau mungkin manajer pribadinya lah. Nggak cuma pemain ya, pelatih juga masuk dalam lingkupnya. Karena sejauh ini yang kita ketahui kan, ketika bicara soal pemain Indonesia, ada masalah atau ada urusan soal gaji, ada hal-hal yang berkaitan dengan klub dan lain sebagainya. Siapa yang ngomong? Mungkin teman-teman tahu dan sering melihat yang muncul justru APPI, Asosiasi Pemain Profesional, bukan agennya. Karena apa? Ya karena memang pemain Indonesia tidak dikelola dengan baik oleh seorang agen atau perusahaan agensi. Jadi yang membantu mengurusinya ya asosiasi pemain. Jadi kalau mungkin sebagai perbandingan, kalau di luar negeri itu ada yang namanya FIPRO. Itu asosiasi pemain profesional. Jadi induknya API gitu.
Jadi apakah Ronaldo itu dikelola oleh Vipro? Kan enggak, dikelolanya oleh agennya sendiri. Kayak Messi dikelola oleh ayahnya, Jorge Messi. Lalu kalau ingat Ronaldinho dikelola oleh kakaknya, Roberto Assis. Dan lain-lainnya lah, mungkin sebutkan lah. Kalau agen ada namanya Jorge Mendes, Vini Zahavi, Mino Raiola, ada siapa lagi ya, Kia Joorabchian, dan banyak lah agen-agen yang labelnya super agent gitu. Karena memang klien-klien di bawahnya itu memang nama-nama besar ya. Mereka bisa mendapat label super agen karena memang pengaruhnya terhadap personal si pemain atau pelatih, lalu juga pengaruhnya terhadap naik turunnya harga si pemain, terhadap negosiasi transfer pemain dari klub A ke klub B, itu sangat berpengaruh juga terhadap pamor atau terhadap inilah. Kalau mungkin kita bisa menilai seorang agen dari KPI-nya itu sangat berpengaruh dari kemampuannya itu. Nah, itu kalau kita bicara soal harga pasar pemain, kenapa bisa naik turun, apa saja aspek-aspeknya, variabel yang mempengaruhinya. Ya, kembali lagi tadi sudah disebutkan usia, potensi, lalu reputasi secara personalnya, ya gitu, non teknisnya gitu. Terus level kompetisi yang dimainkannya, liganya, juga termasuk level timnasnya gitu. Karena pemain yang sama-sama hebat di timnas Inggris itu akan berbeda harganya dengan di timnas Indonesia atau timnas India lah misalnya. Ya karena memang secara level tim nasionalnya juga beda. Lalu juga ada faktor kontrak juga sangat berpengaruh. Pemain-pemain yang durasi kontraknya udah mau habis, itu kecenderungannya harga pasarannya akan menurun gitu. Berbanding terbalik ketika pemain yang kontraknya jangka panjang, taruhlah misalnya Vinicius Junior ada di harga pasaran 150 juta euro misalnya. Lalu 2 hari ke depan, Real Madrid menyodori perbaruan kontrak Vini dengan tambahan durasinya sampai 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Dengan nilai kontrak yang juga meningkat, gajinya, bonusnya, dan klausul-klausul lainnya. Itu pengaruh dengan harga pasaran di transfer market khususnya ya. Itu sangat signifikan. Pasti akan meningkat. Mungkin teman-teman bisa cek lah sendiri. Ketika melihat fenomena yang terjadi seperti itu, lalu cek di transfer market, kecenderungannya biasanya akan meningkat. Nah, itu pengaruh dari variabel kontrak ya. Lalu kalau dari hal lain yang teknis tapi mungkin agak sedikit di luar konteks permainan, yaitu kondisi fisik itu sangat berpengaruh. Pemain yang rentan cedera, yang memang lebih sering naik turun ke meja operasi, lebih sering keluar masuk rumah sakit, itu pasti kecenderungan grafik harga pasarannya itu akan cenderung merosot. Jadi secara gambaran umumnya seperti itu ya. Ada beberapa variabel lain lah pendukung, aspek-aspek lain yang cukup mempengaruhi, tapi mungkin kalau untuk bahasan sekarang sih saya ambil contohnya itu beberapa variabel itu ya yang sangat dominan. Mungkin dari teman-teman ada yang dari user atau dari teman-teman di audiens ada yang punya pandangan lain atau punya opsi-opsi lain untuk ditambahkan ke dalam variabel-variabel yang bersangkutan gitu atau bahkan mengoreksi apa yang tadi sudah saya paparkan. Silakan aja, bisa berkomentar di kolom komentar mungkin dari ini. Ngobrol lebih jauh lah, lebih komunikasi lebih intens, lebih akrab, dan saya bisa dapat masukan, itu bisa login, lalu ini ada Mas Mintelman juga bisa. Lalu ada Mas Ferizoman juga. Sangat senang hati jika kita bisa berdiskusi lebih jauh soal transfer market khususnya ya. Soal market value, soal bagaimana seorang pemain bisa fluktuatif, harga pasarnya bisa naik turun, bisa drastis menurun, bisa naik menanjak. Nah, itu dari teman-teman pasti punya pandangan yang lebih luas soal ini. Ya. Oke, aku masuk ke materi ya, Mas Irawan ya. Iya, boleh. Silakan Mas. Kenapa harga pemain naik turun? Nah, Iya, kalau di Eropa itu sama seperti saham, gorengan. Nah, gitu. Ada beberapa saham yang digoreng sehingga harganya naik tapi tiba-tiba drop. betul Hampir ya. sama sih kalau di Eropa. Yang menarik kan di Indonesia. Aku Mm-mm. itu Mas, aku itu tahu nilai gajinya seorang Bima Sakti itu ketika dia bermain di Liga Malaysia. Mas Irawan Ya, bisa sebutkan di klub mana ya? Aku lupa. Sekitar musim 2003-2004 kalau nggak salah itu.
Entah ya, Waktu Selangor atau apa itu, lupa Selangor aku. ya, Selangor Iya apa iya Sabah gitu. Atau iya iya. Kelantan deh Mas kayaknya. Bukan negeri Kelantan, bukan ya? Kelantan, Antara itu. antara Aku itu ya? lupa-lupa Iya ingat ya, iya. antara itu. Waktu itu aku baca di media tempat Mas Irawan berkarya, yaitu Tabloid Soccer, itu sempat Mhm, memberitakan gaji seorang Bambang Pamungkas waktu itu nilainya sekitar 150 sampai 200 juta rupiah plus bonus. Uang segitu di 2003 2004 ya sangat gede banget, Mas. Levelnya itu udah Selangor ya? layak pejabat. Selangor. Mm-mm. Iya, betul betul. Bareng Ya, Eli Eboy kan kalau Eli nggak salah ya? Eboy, iya Iya Eli betul Eboy. sekali. Betul betul betul. Nah, ini kan ada pembuktian ya kalau memang pada masa itu tiba-tiba saja entah bagaimana caranya soccer itu berhasil mendeteksi besaran gaji seorang pemain yang itu nggak pernah ada di Indonesia. Kan jarang kalau kita Mhm, ngomongin ngomongin itu, ya ngomongin itu nilai kontrak pemain. sebuah hal yang Berik- tabu karena Benar-benar. iya Apalagi iya iya. berikutnya 5 tahun kemudian lah, sekitar 2008, timnas kita kan sempat dilatih Benny Iya, dulu. ini dulu. Betul. Bendol itu bergaji 50 juta rupiah per bulan ketika menangani pelatih Indonesia waktu itu. Ya, Iya. jadi akhirnya tahu gitu loh. Jadi sekarang let's say dugaanku ya, Mhm, Sintayong ini kayaknya menerima antara 200 sampai 300 juta mungkin. Karena kan beliau orang dari Korea Selatan, orang asing, mhm. pusnya pasti menggunakan mata uang dolar sehingga nggak mungkin lah gitu digaji pakai standarnya orang Indonesia gitu. Iya, nggak mungkin rupiah dan juga Nggak kayaknya mungkin nggak mungkin won rupiah, juga. nggak mungkin Iya, betul. karena pasti pakai dolar gitu. Nah Betul itu betul. kalau 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 aku lihatnya aku malah nggak tertarik bahas Eropa sama Amerika Serikat, sorry Amerika Latin perihal transfer ini, Mas Irawan. Mhm. Iya iya. Karena ya itu tadi sistemnya adalah gorengan. Kita tahu Mhm. pemain dari Albania itu nilainya paling 10.000. Tapi kalau yang ngincer MU jadi 10 juta. Nah, ya betul betul. Iya, jadi 10 juta. Aku Mhm. pernah ilustrasikan di beberapa roomnya rekan-rekan emosi sejak bulan Juni itu. Ibaratkan Anda itu punya barang mewah. Barang mewah ini sebetulnya harganya standar. Harganya itu biasa, normal. Tapi ketika yang nawar itu orang kaya, Anda bisa main harga di situ. Nah, itu Mhm. contohnya. Ya itulah fenomena di Liga Eropa sama Liga Amerika Latin barangkali ya. Ya, aku sebelum ngomong naik turunnya nih ya, fenomena ini kan juga nggak balance ya Mas ya. Kita fokusnya ke Eropa. Oke, kembali ke naik turun. Oke, kalau di Eropa itu saham gorengan, di Indo, nah ini Mas, di Indo, kenapa naik turun? Mhm. Kalau aku pribadi nih ya, latar belakang pemilik klub Liga Indonesia. Latar belakang pemilik klub. Oke Mm-mm. oke. Aku ambil contoh nih, Contoh, kenapa, boleh. kenapa ya, kenapa seorang Ramadan Sananta Mhm. itu bisa pindah ke PSIS? Sorry, Persis, Persis. Mm-mm. Solo. Aku mesti Ya. bingung ini dengan klub ini tuh. Ya sama-sama Jawa Tengah. Iya, heeh heeh. Padahal klubnya juara liga, Iya, ya kan? itu sebuah pertanyaan yang menarik ya. Betul. Sebuah pertanyaan yang Sebelum sangat menarik. sebelum kita flashbacknya agak lama tentang Taisi Marukawa ya. Kalau Taisi kan memang jelas Persebaya butuh uang. Manajemen butuh uang. Ramadan Sananta, Mhm gitu loh. mhm. Iya, artinya kan apa? Ya ada dua ini kan, ada dua kemungkinan gitu loh. PSM butuh uang buat operasional musim ini, atau Ramadan Sananta merasa aku juara, ternyata tawaran gajinya dari ini PSM tidak ada kenaikan. Ya aku mending kejar uang aja. Nggak bisa bicara idealisme, Mas. Bagi Ramadan Sananta, nggak apa-apa Mhm. nggak juara, gajiku 3 kali lipat kok di Persis Solo. Udah. Oh juga aku bisa mengukir asah, mengukir harapan untuk bisa juara bersama Persis Solo. Simple aja, Iya. itu kan. Dan salah satu faktor lain mungkin soal jam terbang. Jam terbang, iya, Nah, benar. ada aspek-aspek seperti itu juga yang Iya, mhm. belum lagi ini Mas, prestasi di SEA Games. Mhm mhm. Mm, 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 mm. Iya, betul betul betul. Ya mungkin kalau saya potong sih ya, kalau Monggo. bicara perbandingannya Ramadan Sananta dengan seperti yang sempat, saya bahas, mungkin Mas Dedi juga sempat nyimak atau sebelum keluar, itu bersama Mas Rautra, ketika kita bicara soal Andik, Andik Andi Firmansyah. Firmansyah. Mm, mm. Iya. Kenapa Andik nggak diminati klub Liga 1? Terlepas dari dia
kondisi fisiknya mungkin sempat cedera dan lain sebagainya lah, sudah mulai menurun. Walaupun kalau secara subjektif, aku melihatnya Andik itu nggak terlalu menurun banget gitu. Usianya pun masih relatif belum terlalu tua, 31 tahun. Kenapa klub klub Liga 1 setelah dia keluar dari Bayangkara itu nggak berebut untuk mendatangkan dia? Secara nama dia pernah menjadi salah satu wonderkid lah sejak di Persebaya, terus akhirnya ke Selangor ya, Selangor, terus Kedah juga, bahkan sempat trial di Amerika di DC United, walaupun mungkin quote on quote itu ada pengaruh dari pemiliknya, salah satunya kan itu Erick Thohir juga, lalu ada beberapa investor juga dari Indonesia itu. Terus juga sempat trial di Kofu juga di Jepang, tapi akhirnya dia memilih Selangor karena persoalan gaji yang ditawarkan lebih gede di Selangor. Nah, itu. Terus kenapa nggak di Liga 1 sekarang dimainkan? Atau diminati lah, itu lebih peminatnya banyak itu kan nggak kelihatan. Jangankan direkrut, minati aja nggak kelihatan. Lalu tiba-tiba dia akhirnya berlabuh ke Liga 2 bersama Persiraja. Mungkin terlepas dari faktor udah nggak ada pilihan lain lah. Iya. Tapi kalau yang dibahas dengan Mas Rautra, Andik ini dalam posisi dia merasa bahwa dia masih punya nilai jual tinggi. Sehingga demand yang diajukan oleh dia itu masih demand seorang pemain yang level-level gajinya tinggi. Sementara klub-klub Liga 1 itu justru mungkin berpandangan bahwa dia sudah tidak ada di level itu, gitu kan? Justru tidak ada di level itu dan seharusnya memang gajinya nggak segitu. Pada akhirnya nggak ada yang minati dia. Itu mungkin salah satu asumsi ya, bukan bukan hal yang telah menjadi fakta atau realita, tapi itu baru sekedar asumsi dari saya gitu kan, bersama Mas Rotra kemarin kan. Terus kenapa akhirnya dia lebih ngotot ke Kelantan, walaupun akhirnya gagal, gagal ke Kelantan, walaupun di Instagramnya tuh udah sempet, oh oke official ke Kelantan gitu. Tapi akhirnya di beberapa menit atau beberapa jam setelahnya ternyata gagal gitu. Itu kalau aku yakini bahwa Malaysia ini menjanjikan gaji yang untuk beberapa pemain Indonesia tuh gaji-gaji yang tinggi gitu. Kayak Sadil tuh gajinya jauh lebih tinggi yang didapat di Sabah dibanding di sebelumnya di mana ya, Bayangkara kalau nggak salah. Lalu ya pemain-pemain kayak BP waktu di Selangor itu juga gajinya kan tinggi-tinggi juga. Eli Boy juga, bahkan Andi Kok di Selangor juga ini. Nah itu akhirnya dia ketika gagal tapi bursa transfer di Liga 1 udah ditutup. Sehingga akhirnya dia mikir, aku labelnya mantan pemain timnas, tapi aku nggak punya klub gitu. Sampai akhirnya Persiraja masuk. Dan aku nggak tahu, mungkin asumsiku di Persiraja itu dia banting harga. Iya. Gajinya lebih kecil dari yang ekspektasinya dia gitu. Makanya kemarin aku sempat bikin room judulnya Andik Firmansyah banting harga. Karena asumsiku ke arah sana gitu. Ya mungkin itu sebagai perbandingan Iya, yang iya. nggak terlalu ini tapi ini. Oke, silakan lanjut. Aku istilahkan gini, Mas. Ada istilah the forgotten player. Indonesia itu paling banyak the forgotten player. Nah, gitu. Karena sistem liga kita kan Hmm, nggak jelas. iya iya. Pemain-pemain yang jadi bintang itu ya sempat, ya kalau dalam dunia musik itu kan ada istilah one hits maker, one hits wonder lah istilahnya gitu. Iya, iya Ketika betul. mereka ketika mereka tuh berhasil mencuri perhatian, lalu tiba-tiba mereka redup. Dan fenomena ini itu sangat-sangat sering terjadi lah di Liga Indonesia itu. Andi itu salah satunya kalau aku sebut dan labeli. Iya Andi iya. Firmansyah itu salah satunya gitu loh. Karena ya itu tadi kena sindrom the forgotten player gitu loh, the forgotten star lah ibaratnya gitu. Iya Karena iya. persona Andi ketika di era sekarang berarti era 2023 itu udah nggak seksi mas di mata klub sepak bola. Iya. Ya itu. Iya. Iya. Ini kalau aku agak ini ya, aku bawa ke dunia dunia kerjaku. Ketika Mhm, dulu aku masih aktif sebagai seorang broadcaster. mhm Aku mhm. masih punya rekan, Mas, yang sekarang ini usianya itu 58. Iya, Wow, bulan Mei kemarin usianya 58. Dan dia balik jadi penyiar radio di sebuah radio baru gitu di Surabaya gitu. Dia mhm nggak bisa mhm, ngangkat ngangkat ini, nggak bisa ngangkat rating radio itu. Ada mhm banyak mhm. faktor. Karena zaman sekarang rekan-rekan milenial nggak suka dengar radio dan Betul. fans ya atau penggemar temanku ini ya sekarang juga usianya ya rata-rata di atas 40. Karena dia usianya aja udah 58.
Dia nggak Iya, berhasil, nggak berhasil menarik generasi milenial. Ya ini contoh gitu fenomena. Akhirnya kalau mau dijadikan filosofi, kembali ke filosofi yang kita sama-sama tahu. Setiap orang ada masanya, setiap masa benar. Ada ada orangnya. orangnya. Ya, monggo. Setuju. Ya, Al-Mukarram, Al-Mukarram, Al-Ustaz. kalau waduh, oke Ahlan wa Al-Fatihah sahlan, dulu. sudah pas pukul 00 ini, monggo. Nah, kalau kita menyinggung soal nama yang satu tadi, Andik Firmansyah, kayaknya tidak klop ketika kita tidak mengajak seorang yang punya kedekatan emosional dengan Andik untuk ikut berbicara. Jadi saya persilakan nih Mas Fir, kalau memang sedang aktif, mungkin bisa ikut berkomentar. Halo Mas Fir. Halo, halo, selamat malam. Iya, soalnya ini Mas Dedi. Tadi ketika aku bertemu Mas Fir tuh menuntut satu hal ke aku. Mas Fir, kok berani-beraninya jenengan ngangkat tema Andik tapi nggak ngajak-ngajak aku. Waduh, aku kan merasa terserang ya. Makanya ini mungkin kita angkat kembali berhubung mumpung ada Mas Fir. Gimana Mas Hmm, Fir? Fenomena Andik yang dulu sempat jadi wonderkid, sempat mm-mm. harganya mahal, digaji tinggi oleh Selangor, Kedah, dan sampai akhirnya dia tidak diminati oleh klub-klub Liga 1 dan akhirnya berlabuh ke Persiraja Banda Aceh. Aku mungkin nyikapi ini sih, mungkin subjektif ya Mas Ira. Iya, Dari sudut pandangnya Mas Didi tadi kayak apa ya, one wonder gitulah, apa ya lah. one hit wonder. One hits wonder eh, itu istilah dunia musik ya. Ada Heeh. penyanyi mm, satu satu album habis itu terlupakan. Oke, tak kasih contoh. Root Magic. What you gonna do? Nah itu. Nah, Mm-mm. Root Magic itu one hits wonder Sama itu. sama The Mm-mm. Rasmus in the Shadow. I've coba been waiting, I've been ah, searching oke in oke. the Coba shadow. ambil contoh yang Lagu Indonesia Mas musik Ded. kuliah. Yang Indonesia Mas Ded, coba Big Band, One ambil Big Band, contohnya. hits. Big Band. Iya. Apa nih? Yang Cinta, Indonesia Mas. cinta. Nah, itu loh Mas. Aduh lupa Gimana? aku. Iya. Jingga, jingga, jingga. Oh Jingga, oke Iya. oke oke oke. Ya Ya gitu ya. jingga. Mm-mm. Nah, Ya lanjut Mas Andik Fir. ini Gimana? bukan perkara one hit wonder. Kalau di sepak bola Iya. kita kenal namanya one season wonder One ya. season Tapi wonder. cuman itu kan Mm. itu satu musim, istilah untuk satu musim. Kalau Andi kan udah beberapa musim lah ya. Mm-mm. Iya ya Mas Fir. Andik ini lebih ke salah pilih klub sih. Secara bakat dia bisa membuktikan bahkan di saat timnas yang kayaknya sekelas Palau waktu itu timnasnya masih bisa bersinar. Di era Ah, zaman Van Bukering, Toni Kroos dia masih bisa ngegolin gol spektakuler. Dia aslinya ya berbakat mas, dan dia bisa membuktikan berjaya di klub luar negeri. betul betul. Dia cuma salah pilih klub, udah itu aja. Salah pilih klub. Mm-mm. Klub apa tuh Mas? Ah, Ah, kan suka ini. susah ya. Apakah klub yang peduli terhadap pemain nasional usia muda? Apa klub yang eh apa Ah, ya? gimana kalau kita ngobrolnya di Polsek Kebon Jeruk mas? Cocok. Oke, meluncur Mas Fir. Iya 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 iya. Iya. Dia juga dulu sempat ada friksi-friksi kan waktu transfer ke Persebaya, katanya kemahalan, padahal Andiknya mau, ternyata Nah, iya itu. agennya. Iya betul. Itu salah satu sorotan tuh Mas Fir. Heeh. Dan dia kan sempat dihujat bonek juga kan, karena Betul betul. dia kan aslinya ya bonek banget kan mas. Dia dulu Mm. percaya nggak percaya jualan lumpia mas di stadion. Di Zaman GPT tuh. masih sekolah. Enggak, di Gelora 10 Oh, November. Gelora 10 November. Oke. Mm-mm. Heeh, heeh, heeh. Ya sorry to say ya, mungkin bukan dari kalangan keluarga berada juga kan adik lu. Iya, benar benar. Iya, itu Iya, itu menarik ya. Iya, mungkin mungkin Mas Fir bisa cerita juga itu soal dan ketika mungkin Andik mm-mm, mau di Persebaya nggak jadi, terus akhirnya dihujat ya istilahnya. Itu bisa dan cerita ketika mungkin dia Mas. bermain untuk kalau nggak salah Bayangkara ya, dia tuh Hmm, hmm, entah hmm, ini cari simpati atau emang hatinya udah bonek ya nggak bisa dibohongi. Karena dia asli Surabaya, meskipun kelahiran hmm. Jember ya. Iya, iya. Dia sempat beberapa kali tuh nonton mas, nonton Persebaya main. Entah dia maju Sebagai jadi supporter. ultras, iya, entah dia jadi Hmm. ultras dengan penutup kepala biar nggak banyak kenalin, atau jadi di tribun VVIP bareng keluarganya. Oh, gitu tuh. Itu Wow. di-upload di Instagram dia. Ya mungkin karena sebagian bonek yang nggak bisa menerima dia karena pindah ke Prit-Prit FC itu kan sangat menyakiti banget. Tapi kalau ditarik itu kan Dutra juga pernah dihujat karena pindah. Bahkan pelatihnya sekarang kan pindah ke Prit-Prit FC kan waktu itu, Stone Awawi. Stone sempat main di Prit-Prit FC. Oh iya, Mm-mm. sempet ya?
sebelum jadi Pripyat FC ya. Mhm mhm mhm. Oh Jadi iya ya ya. dinamita lah. Evan Dimas juga. Evan Dimas. Andik jadi menurutku ya salah pilih klub aja sih. Subjektif tapi itu kan Mas ya. Salah pilih klub mungkin karena agennya atau gimana nggak tahu, Mas. Dia sempat ada miskom lah sama agennya. Waktu Persebaya nawarin. Nah, mungkin kalau berkaitan dengan ini ya, ya kalau kita bicara soal harga pasaran seorang pemain atau nilai transfernya juga atau juga ya mungkin secara market value-nya pasti ya nggak akan lepas dengan peran seorang agen gitu ya. Yang tadi sudah sempat saya singgung juga ya ketika kita bicara bagaimana agen di Indonesia tuh lebih bertindak sebagai seorang makelar ketimbang sebagai seorang agen yang benar-benar agen yang memanage seorang pemain menjadi sesuai apa yang diinginkan, menaikkan nilai jual pemain di mata klub-klub atau di mata publik. Nah, sebenarnya agen ini cukup miris ya kalau bicara ya. Karena mungkin kalau saya ambil contoh, ketika Asnawi lagi kepingin banget untuk main di luar negeri. Itu sempat saya juga bahas itu ya di room mana aku lupa gitu. Asnawi itu sampai mencari agennya sendiri, agen-agen di luar sana, agen dari Indonesia kan, mungkin dari Mas Pir, Mas Dedi, atau dari teman-teman di audiens itu juga pernah dengar. Asnawi itu menghubungi beberapa agen. Dia ngomong ke agen A gitu. Mas, aku pingin cari klub luar negeri gitu. Bisa tolong dicarikan nggak? Gitu. Akhirnya dicarikan oleh agen A. Berapa hari, berapa minggu, bahkan berapa bulan datang ke Asnawi. Wih, ini ada klub ini yang tertarik begini begini begini, kontraknya sekian, dan tawarannya seperti ini gitu. Bagaimana? Akhirnya Asnawi, nggak bisa, nggak mau nih, ini kayaknya kurang cocok. Gitu. Akhirnya sampai kalau nggak salah ke agen ketiga lah, dapat. Mungkin aku sebut aja namanya Gabriel Budi. Akhirnya Budi ini mencari klub dari Korea. Dapatlah Ansan. Saat itu juga ada agen yang sebelumnya, agen kedua, memberi penawaran dari Malaysia. Gitu. Dengan perbandingan ya, dari Malaysia, Asnawi akan mendapat gaji yang cukup tinggi. Sementara si Budi ini dari Ansan, dia bilang ke Asnawi, ini Ansan mau, tapi gajinya segini. Gajinya bahkan turun bisa sampai 50% dari yang didapat di PSM. Nah itu akhirnya kan jadi sebuah dilema gitu. Terus akhirnya Asnawi menerima lah. Singkat cerita Asnawi menerima ke Korea Selatan, terus akhirnya berkarir di sana. Tapi gimana setelah itu? Apakah Asnawi selama di Korea itu benar-benar di-manage oleh si Pak Budi ini? Kenyataannya enggak. Gitu. Asnawi udah dilepas. Nah, fenomena ini sebenarnya yang ingin apa ya? Aku pribadi tuh prihatin loh. Maksudnya prihatin dan seharusnya nggak seperti ini. Gimana pemain Indonesia tuh bisa membangun image, bisa menaikkan eh, value-nya di mata, nggak cuma di mata nasional ya, tapi juga di internasional kalau secara pengelolaan si pemain personalnya, baik itu di dalam ataupun di luar lapangan, itu nggak dikelola dengan baik gitu. Tadi sempat ngobrol sama Mas Dedi, ambil contoh BP yang dikelola dengan baik oleh Muli dari awal dia mulai mencuat sampai pensiun gitu dan dia bisa memaintain karirnya baik itu di lapangan ataupun di luar lapangan itu dengan baik secara personal brandingnya itu dibangun dengan sangat spesifik, sangat detail dan sangat luar biasa lah. Ya, nggak tahu Mas Fir mungkin setuju apa enggak kalau BP itu secara personal branding itu dibentuk dengan sangat baik lah itu. Dan bahkan di sepak bola Setuju, Indonesia sejauh ini bisa setuju, aku setuju. bilang BP yang dikelola dengan baik Setuju secara banget kok. personal. Setuju ya, Nggak Mas cuma Firman? tentang agen, dia cuma nggak apa ya, nggak cuma agen, dia sih lebih kayak manajer pribadi, asisten Nah, pribadi, itu dia. apa ya, support mental juga ke BP. Jadi peduli. Mungkin karena Itu. salarinya gede dari BP kemungkinan.
Ya nggak tahu lah, itu urusan dalam itu sih nggak tahu. Mas Dedi mungkin yang lebih paham kalau hubungan Selain itu. apa nih? Yang tentang apa? Orang dalamnya Itu itu tadi. iya iya. Iya apa Mas Aku Dedi? aku Heeh. lihat ini dulu ya. Aku lihat general dulu secara umum. Kalau Mhm. Mas It kan dari kemarin mengistilahkan BP itu kayak disetting oleh seorang agen atau produsernya, whatever ya istilahnya. Tapi Oke, itu juga kembali ke pemainnya, Mas. pasti. BP, ya BP itu satu di antara pemain Indonesia yang sadar diri perlunya personal branding. Mhm. Karena aku kolektor buku-buku sepak bola ya, meskipun aku belum punya bukunya BP. Mhm. Karena aku lebih senang ke sejarah, bukan ke ini biografi personal gitu. Iya. Nggak banyak loh, bahkan nyaris nggak ada pemain bola yang menulis buku, ya dia nerbitkan autobiografi. BP udah Iya, punya kan. Kalau udah Mas punya. Ir Udah. ini kan pasti ingat ketika jari jari jemari menari Ya, ya kalau nggak salah, kira-kira kayak gitu. kumpulan dari blog-blognya Mm-mm, juga. mm-mm, Mhm. betul, betul. Mhm. Nah Mhm. itu belum lagi ngomongin personal branding di lapangan juga dan lain sebagainya gitu. Aku juga nggak pernah lihat sosok BP itu kayak ya maki-maki wasit lah, berantem gitu. Dan Iya. BP berhasil membuktikan loh tanpa harus mengincar pasar Eropa dalam karir pesepak bolanya gitu loh. Nah ini kan Iya. artinya kan ya aku mohon maaf nih kepada semua user yang masih ngumpul ini total ada 14 orang ini. Bentar aku refresh dulu. Ada berapa nih yang mantau room kita ini? Ada 14 orang, oke. Sampai dengan detik ini, aku itu nggak pernah mengagumi pemain bola yang berkarir di luar negeri. Di era sekarang loh ya. Mhm. Mhm. Tapi ini nggak berlaku di eranya si siapa mas yang udah mendiang itu, Ricky Yakobi. Ricky Nah Yakobi. itu, aku masih Bagus. aku masih respect pada Ricky Yakobi karena di zaman segitu itu pesepak bola langka di Indonesia. Ketika ada satu pemain Indonesia bisa berkarir di luar negeri, itu suatu prestasi. Kalau sekarang aku nggak banget mas. Karena apa? Ya itu tadi, kita modelnya kayak kayak ini, kayak Indonesia Got Talent. Ya terakhir kita bisa lihat seorang yang ku siapa sih penyanyi itu loh? Aduh siapa sih? Yang kemarin cowok itu loh. Sebelumnya kan Cakrakan. Bukan? Cakrakan. Oh Iya iya, Cakrakan. Cakrakan. Iya Iya betul. jatuhnya agak Cakrakan. Kita iseng-iseng cari kesempatan, dapatnya klub ini, ya udah dijalani gitu. Kita iseng-iseng Mhm. cari klub ini, keterima klub ini, ya udah dijalani deh, nah gitu. Udah mirip kayak Iya, kontes-kontes ini talent show gitu, sepak bola Indonesia gitu. begitu ya. Padahal kalau kita ngomong serius di Liga Indonesia memang memang tempat yang tidak baik ya. Tapi belum tentu ini tempat terburuk. Oh, aduh, mulai dalam ini Waduh, kata-katanya. filosofis sudah mulai. Filosofis ini. Iya. Teman-teman yang nggak paham, ya mohon maaf mungkin ya bahasa Betul, iya. dasarnya. Ya ini kan Iya, aku menerjemahkan dari sebuah filosofi kan, Mas. iya. Bekerja, bekerja itu belum tentu membuatmu kaya, tapi bekerja pasti membuatmu tetap hidup. Dalam ini udah Dalam jam itu. 12 nih, dalam ini. Iya, 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 iya. Dalam Butuh ini. sepersekian detik untuk mencerna makna dari kata-kata. Pasti. Jam-jam filosofi. Jam-jam filosofis. Iya, Iya. iya. Mm-mm. Mhm, mhm, Mau mhm. lagi? Mau lagi user? Mau lagi? Tak kasih quote. Nah, itu kalau mau lagi nanti aja deh. Mas Bir silakan nambahkan dulu. Aku sebagai penyeimbang lah, Mas Dedi masih sampah. Iya, Mungkin ada nama mhm. satu lagi yang pemain abroad yang bisa ku bilang idola di waktu itu. Mungkin ada Rocky Putirai yang sukses di Rocky, KCFC dengan Kici gaya Hong nyentrik Kong, itu. Kice ya. Menurutku ya membuktikan dia abroadnya ya berhasil lah dan bisa ngegolin ke gawang Milan. Itu Rocky salah satu pemain yang tidak dikelola oleh agen atau manajemen personal dengan khusus seperti BP, tapi bisa membentuk personal brandingnya sendiri dengan mulus. Di atas setuju apa enggak tuh Mas Bira atau Mas Dedi? Dari kita ambil contoh, dari cara dia berpenampilan, Eksentrik rambutnya, bahasanya ya. sepatunya, itu menjadi apa ya istilahnya benchmark atau trendsetter ketika itu. Ya, siapa pemain Indonesia yang pertama mengawali pakai sepatu beda warna kanan kiri? Mas Dedi atau Mas Fir pernah tahu mungkin sebelum Pernah. Rocky ada apa enggak? Iya pernah. Mhm, Sama iya, rambutnya yang sudah rambutnya. ya Mhm.
dia kan yang mempelopori itu Mm. kan. Rambut-rambut ala Tari Boes gitu-gitu kan. Di Indonesia itu dia. Lalu bagaimana dia menghadapi publik, attitude yang dibangun dia di lapangan, itu benar-benar ya sebuah personal branding yang dibangun oleh dia. Ya sampai itu impact-nya ya ke harga pasarnya dia juga mau nggak mau pada akhirnya. Walaupun ketika itu kita belum mengacu ke transfer market ya. Itu tahun berapa itu? Transfer market udah ada apa belum tuh Mas Dep? Ketika Transfer eranya market itu tahun 2000 kalau sejarah di Jerman. 2000 di Mm. Jerman ya. Sudah ada cuman nggak populer aja. Nggak populer Karena mungkin memang akses karena akses internet nggak iya sebanyak betul, sekarang. betul, betul. Dan masih edisi Jerman pula kan. Benar. Heeh, Dulu juga heeh. nggak ada Google Translate. Iya benar, betul, Mm-mm. betul. Ya, itu sih ya. Padahal sudah banyak beberapa portal-portal keren itu, Mas. Mhm. Kayak kayak ini loh, kayak ah dulu tuh aku mesti sering mantau gosip-gosip transfernya Arsenal itu dari Gunners News ya tulisannya Oh, gunnersnews.com. iya Nah kayaknya aku itu, tahu tuh. Iya kayaknya tahu tuh. Heeh, iya. benar. Benar, benar, benar. Terus ada istilah agregator gitu loh. Aku sampai sekarang itu kalau cari berita-berita gitu di newsnow.co.uk itu Agregator kayaknya agregator. itu mulai 2000-an ya, 2000-an 2005 ke pertengahan. atas sistemnya. Iya, Mm-mm. ketika itu Yahoo juga, Yahoo yang Mm-mm. mulai atau siapa nggak tahu. Yahoo, Yahoo, Yahoo ya. News namanya Yahoo dulu. News kan. Nah, itu Yahoo News agregator kan mereka. agregator. Iya, betul, betul. Dan sampai sekarang ada kan? Ada masih. Ada itu. Yang Jadi salah satu yang populer kan ya Line Today, walaupun udah tutup. ya Line. Nah, sampai bisa nirukan aku. Line. Nah gitu. Iya, Iya. iya, iya. Ah, ah, ah. Sama bunyi chatnya ya Messenger. Aku bisa niruin. Halo sayang. Nah, dulu kan ada kata-kata gitu. Mas Fir, masih pernah berpengalaman menjadi user IM? Wah, tidak ada suaranya. Nah, ini Ya, ada. kasih Mas, mohon maaf sebelumnya. Yo Messenger. Oh, kalau Yahoo Messenger masih sih. Aku Masih pakai Iya, ya? IM. Oh, iya, iya, iya. Soalnya itu masih sampai sekitar 2010-an kayaknya masih benar. laku. Heeh. Mm-mm. Iya, sampai akhirnya ketika era BlackBerry udah BlackBerry semakin muncul. maju, ya, heeh, nah itu baru mulai pelan-pelan menghilang tuh BBM yang menggantikannya. Ya, begitulah kalau bicara soal fenomena harga pasar seorang pemain. Nah, itu sebenarnya kalau bicara soal agen itu sempat aku kemarin kan sama Mas Rautra. Akhirnya, Mas, Agen itu pemain ya. iya Mm-mm. kemarin kemarin kan pas setelah Mas Dedi keluar itu yang izin Iya. mau Mm-mm. rehat. Mm. Mm-mm. Recas. Iya, Mm-mm. Ricas itu. Iya, Recas. Aku lompat-lompat tuh sama Mas Rautra. Itu kan awalnya membahas Andik ya. Mm-mm. Lompat ke membahas Liga Arab. Liga Arab. Lompat lagi membahas MLS. Terus lompat lagi membahas agen. Nah itu. Akhirnya aku bersama Mas Surotra itu menyimpulkan beberapa poin. Mas Irawan, kita nanti harus membahas tentang fenomena Major League Soccer. Kenapa mereka bisa berbeda dengan sepak bola di belahan dunia lainnya? Ini terlepas dari mereka menggunakan nama soccer ya, itu sudah hal Mm-mm. yang lazim di sana gitu. Tapi bagaimana mereka mengelola rule of the game ya, mengelola sisi entertainment ya, terus mengelola apa lagi ya, kok sangat berbeda. Kan Mas Dedi atau Mas Bir pernah tahu kan ketika MLS, NFL. enggak MLS Oh ketika, ini Super Bowl. Kemasan Super Bowl. iya, iya, Mm-mm. agak mirip ya. Waktu awal-awal MLS bergulir, penalti mereka berbeda dengan penalti pada umumnya Mm-mm. di sepak bola, Bener, ya. kita Pernah sepakat kan? sih Mas Irawan. Dari tendangan Aku dari mau lapangan ngomongin tengah itu kan. Betul kan? yang menggiring itu kan. Betul, betul, betul. Nah, fenomena itu yang sebenarnya kemarin sempat aku sama Mas Rota, Mas ini kita harus bahas nih, sisi entertainmentnya, bagaimana MLS mengemas liganya dengan mindsetnya tidak untuk ke global atau Heeh. dunia, walaupun Messi datang sekarang, tapi target pasarnya mereka tuh masih belum ke global, karena mereka Mm-mm. tahu untuk bersaing ke global itu masih akan sulit. Tapi bagaimana mereka untuk menyebar pasarnya ke seluruh Amerika, baik itu termasuk juga including Kanada ataupun Meksiko mungkin ya, di wilayah CONCACAF gitu. Gimana pasarnya mereka setidaknya bisa
mendekati level NFL atau Super Bowl ya, American football gitu kan, baseball, apalagi NBA gitu. Itu kan sebenarnya target yang Mm-mm. secara mungkin ya nggak tahu setuju mungkin ya Mas Dedi apa Mas Bir ya, Mm-mm. target Iya, yang mereka iya, ke arah sana. benar-benar ya. Itu. Mm-mm. Mereka, mereka ya namanya mimpi pasti punya mimpi lah. Mereka menang Piala Dunia. Tapi menciptakan liga yang berkualitas itu menjadi impian yang harus mereka capai tiap tahun gitu loh. Jadi harus ada peningkatan kualitas dan juga kuantitas. Iya, Mereka iya, beranggapan juara dunia itu bonus kok. Tapi betul. ligaku makin makin bukan terbaik, tapi makin makin major aku kalau istilah, makin matang infrastrukturnya itu jadi target MLS tiap tahun. Betul, betul. Makanya ketika Messi datang, ya tetap aku nggak mikir bahwa mereka ingin menyaingi Eropa atau mereka ingin menyaingi Arab lah setidaknya gitu. Nggak ke Mm-mm. situ. Visi misinya mereka nggak ke situ. Tapi mereka lebih ingin gimana masyarakat di United States, di Amerika itu semakin kenal mayoritas gitu, semakin menyeluruh, semakin meluas, semakin kenal dengan sepak bola. Itu sih yang soalnya kan kalau ketika Messi datang, mungkin Mas Ded atau Mas Pur pernah juga ngeliat Mm-mm. berseliweran di TikTok, ditanya, kamu tahu pemain ini? Dikasih foto Messi, nggak tahu gitu. Kan masih kayak gitu kan. Kalau padahal kalau kita bicara di belahan dunia lain, iya ketika dikasih foto Messi siapa sih yang nggak tahu gitu walaupun dia bukan Mm-mm. penggemar sepak bola gitu. Tapi yang menarik lain pernah aku ngeliat satu video orang Amerika dikasih foto beberapa foto. Ya otomatis mereka nggak tahu lah kalau pemain Eropa. Tapi ada dua foto yang terselip sama foto Messi. Mereka nggak tahu. Lalu dikasih foto Ronaldo. Mereka tahu. Ronaldo. Nah, itu Mm-mm. kembali lagi yang tadi kita bahas. Personal branding Ronaldo jauh lebih besar dibanding Messi. Iya, Iya, karena Ronaldo bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa Portugal, bisa bahasa Inggris. Satu di antaranya itu sih salah Mas kalau aku. satunya. Salah satunya Salah betul. satunya Betul faktor sekali. itu. Mm-mm. Sementara Messi hanya bisa berbahasa Spanyol. Mm-mm. Ya. Sama bahasa Indo Mas. Apa artinya apa Messi? Tentang bola Kasus. di Amerika, aku ingin nambahin juga. Iya, boleh, Mungkin boleh. dari Mas Rizuman bisa menambahkan karena dia di Amerika kan. Oh Kecenderungan iya. olahraga di Amerika itu Mm-mm. pengen skornya yang banyak. Iya, That's itu right, salah that's right. satu. Mm-mm. Itu juga alasan kenapa Mm-mm. penaltinya diubah. Itu juga Dan salah dan satu kayak alasan. bola kan kayak membosankan kan. 1-0, 2-1. Kalau nggak gitu ya Iya, 0-0. Mereka kayak kurang aja. iya Jadi betul. budaya budaya Amerika. Oh, Mas Pir masih punya? Kalau punya data monggo. Mau Dan opininya. tahun berapa ya? Piala Dunia pertama di Amerika tahun 94 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah. Iya, Itu 94 mungkin betul. aku taunya infonya dari Bung Ropan kalau nggak Bung Haryo itu. Dibilang wartawan Amerika masih kurang wartawan olahraga ya. Kayak kurang familiar gitu dengan sepak Hmm. bola. Bilang sekelompok orang memakai kaos kaki panjang, celana pendek, warna-warni seperti badut memperebutkan satu bola. Itu kan ya kayak kurang lazim lah kalau untuk belahan dunia lain yang udah familiar dengan bola. Ya itu salah satu kenapa alasan sepak bola tidak populer di itu benar sih kata Mas Pir. Skornya tidak menghibur. Mm-mm, mm-mm. Dan ini bukan bukan ini Mas Fir sama Mas ini ya sama Mas Irawan. Aku bingung. Beda huruf petok ini. Mas Fir, Mas Ir gitu ya. Iya, iya. Jadi satu orang bisa mewakili dua. Mas Fir itu ada Iya, Fir sama benar. Ir gitu loh. Ir, ir. Budaya orang Amerika yang tidak suka ada gol banyak itu bukan budaya mereka pada sepak bola aja, Mas. Itu berlaku di semua. Mm, Orang mm. Amerika, orang Amerika itu rakus dalam dalam ini. Oh sorry, orang Amerika itu kesannya yaitu tadi ya, em, untuk olahraga. Nah ini tak bedakan. Ah, Orang Amerika itu kalau untuk olahraga, mereka paling seneng banyak gol. Makanya kan banyak ada poin. ya banyak poin, banyak gol. Iya, Bola betul. basket itu kan disenangi karena banyak Iya, banyak poinnya banyak. ya banyak poin dan juga Dan banyak ini gantian. ratusan terus NFL gitu. Tapi Iya. lucunya, tapi lucunya orang Amerika itu malah nggak senang dengan martial art Asia di budaya filmnya. Kungfu.
Kungfu. silat atau Kungfu. iya iya iya. Ada sebuah survei yang menyatakan bahwa martial art Asia itu nggak disukai orang Amerika. Katanya mereka capek lihat orang itu berantemnya lama-lama. Nah, itu. Hmm. Makanya Apalagi dulu Wing Chun ya. ketika 70-an, Mas, film kungfu nggak laku. Bruce Lee, ya kalau kalau tahu sejarahnya, Bruce Lee itu bisa menembus pasar Amerika karena dia rela diedit beberapa film-filmnya, beberapa adegannya untuk memenuhi selera orang Amerika Serikat. Sama Hmm. ketika Jet Li pertama kali merambah pasar Amerika Serikat, itu Jet Li rela, gajinya Iya. tinggi, lebih gede dari dia main film Hong Kong, tapi Hmm. dipotong atau dikurangi Hmm. adegan fightingnya karena pasar Amerika tidak menyukai aktor itu berantemnya berlama-lama. Nah itu semua itu Mas. Jackie Chan juga akhirnya ya rela menurunkan egonya supaya filmnya itu bisa diterima di Amerika Serikat. Hmm. Berlaku semua akhirnya kan. Beberapa aktor kan memilih untuk nggak bisa itu ya. Ya dalam arti gini sih, kebetulan aktornya pun juga nggak minat juga di Amerika Serikat gitu loh. Contoh kayak Andy Lau, Aaron Kwok itu kan nggak mau mereka di Amerika Serikat. Tapi Jet Li mau, Jet Li mau, Jackie Chan Jackie mau. Chan mau, Akhirnya ya Bruce ya jadilah Lee. seperti itu. Jadi kontradiksi sama dunia hiburannya. Ya dipelopori Bruce Lee ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Mas Iya, Mas Dedi, sorry kalau mau nambahin, mereka kayak olahraga tuh seneng banget kalau ada unsur perkelahiannya. benar. Kayak Kontak fisik hoki, yang lebih banyak ya. lebih Bukan ke perkelahian sih, kontak pukul-pukulan fisik Mas. mungkin. Oh, pukul-pukulan. Pukul-pukulan, kayak hoki tuh kayak ada sesi khusus untuk berantem. Rugby itu Inggris. Rugby Mereka nggak, American, American American football. football. Beda, Nah, American football. beda American football dengan rugby. ada juga Australian football yang ukurannya oval tuh lapangannya bentuknya. AFL, ya. Iya, iya, iya. Mereka kan kayak ada sesi khusus untuk berantem kan, bilangnya itu. Kalau basket sih Ya, beda kalau basket. Mm-mm. Kayak ya mungkin ya secara kontak fisiknya banyak juga sih. Kalau hoki kan kalau udah duel-duel kan udah sampai lepas helm, tongkat dilempar, udah kayak mau berantem aja beneran. Dan Iya, orang Amerika kan kayak itu. hoki iya. Pada S kan? intinya. Hoki es, ya. Iya, hoki Esnya kan S. es buatan toh, Mas Il. Oh iya, Es iya. buatan di ini kan kayak di arena gitu. Iya, Dan iya. dan yang paling aneh tuh ya itu loh, orang Amerika tuh bangga dengan olahraganya. Mereka itu nggak mikir bagaimana ya caranya aku bisa ekspansi dikenal orang-orang, nggak ada kan. Mana pernah orang orang Indo juga nonton hoki. Aku aja NBA udah nggak update, ya kan. Aku berhenti itu pada eranya Hakim Olajuwon, udah nggak bisa update. Wah, Mas Dedi, berarti memang Mas Dedinya. Kalau Bener, dari aku. tapi iya, Ding. Hakim, ya berarti kan setelah itu kan basket itu masih mendunia di era Kobe Bryant. Kobe Bryant, ya Hmm. sempat. Ya terus ini toh, Michael Jordan comeback itu aku masih ngikuti. Iya. Ya Karena puncak ini sih Mas, Michael Jordan memang. ya Indiana. medianya nggak ada yang segokil SCTV waktu nayangin basket itu. Basket, iya. Mm-mm. Dan jam tayangnya di Indonesia itu agak-agak kurang bersahabat. Pagi, Subuh, subuh subuh kan. pagi. Orang lagi mau siap-siap beraktivitas kantor, Ya, disuguhin ini cocok cocok bagi program. yang bisa rutin tahajud, memang cocok. Habis tahajud NBA itu Iya, cocok memang. kan itu selesai selesai bisa sampai jam 9 pagi. Orang Benar. mau berangkat sekolah, berangkat Iya, berangkat ini. kerja juga gitu kan. Iya, itu yang bikin kesulitan. Itu juga salah satu yang membuat aku berpaling dari basket ke Benar. bola. Bola Aku dulu berhenti penggilang ini bola Mas. basket banget. Ya sama. Ini Mm. aku berhentinya karena nggak ada media lokal, TV lokal yang bisa mengedukasi penonton. Terus juga ini menayangkan siaran tunda, tapi dengan komentator yang tahu bola basket. Basket. Setelah Mm. SCTV nggak pegang hal siar, aku udah kesulitan. Mm. Makanya Hakim Olajuwon, ya terus dulu ada ini ya siapa namanya ini Dikembe Mutombo. Nah Kim itu Tambo ya Dikembe itu Mutombo dari itu kan. Afrika itu. Ini Mm-mm, ya, mm-mm. keturunan Afrika. Iya terus siapa lagi ya dulu ya Shaquille O'Neal pasti Kalau terkenal itu pasti dulu. itu di levelnya level Iya berbeda. Scottie Pippen. Kan ya itu Mm. generasi Michael Tapi Jordan. aku sampai sekarang Mas, aku bisa membaca makna tulisan. Contoh nih Bulls, Chicago, iya kan? Terus Mm-mm. ini apa itu jembatan Golden State Warrior. Wah, ya.
Milwaukee Bucks. Nah itu kan dulu New York itu ada dua sih Mavericks. ingatku. Ya, ada New York Knicks, ada New York apa ya? Ada dua kok ingatku dulu. New Ada Jersey kali. New Jersey ya, New New Jersey Jersey Nets. Nets sama New York Knicks dulu kan. Iya, iya. Sekarang kayaknya Iya. nggak ada Mas ya. Houston Rockets, Aku nggak tahu Philadelphia. sekarang nih. Iya, Philadelphia Sama 76ers, The Sixer, klubnya Eric Atlanta Thayer. Hawks. Jadi kalau dibuat ABC nih ya, aku masih ingat Atlanta Hawks, Boston Celtics, Chicago Bulls, apa dulu ya? Detroit Pistons. Iya, terus Detroit Houston. Nah gitu. C itu ada dua, aku masih tahu aku itu. Itu Charlotte. Iya, Charlotte Charlotte Hornets. Mm-mm. Mm-mm. E itu nggak ada, F itu juga nggak ada ya kayaknya ya, F itu ya. Klub F Mm-mm. itu. G itu Golden State Warriors ya. H itu Houston Rockets, I Indianapolis. Nah itu dulu. Indiana Pacers. Sorry ya Indiana Pacers sama Iya, Indianapolis. Reggie Miller dulu. Iya. Mm-mm. J itu nggak ada kayaknya, J itu dulu. Dallas Mas. Belum. Iya. Dallas Maverick. Oh iya Oh iya, Dallas. Dallas Maverick, benar. Dallas, betul. Dallas betul. Maverick. J nggak ada. HIJK juga nggak ada. L itu, ini L itu ada dua Mas. LA Lakers sama LA Clippers. Iya, Los Dulu Angeles itu. Clippers dan Lakers, betul. Iya. Mm-mm. M itu Minnesota Timberwolves Milwaukee. sama Milwaukee Bucks. N-nya itu New York Knicks sama New Jersey tadi. Miami KL. Heat. Ya, Miami iya, Heat. Miami Betul, Heat betul. dulu. Hakim. M, KL, MN, O itu Oklahoma City Thunder ya kalau sekarang namanya ya. Itu ya, dulu ada Orlando Magic. Orlando Magic juga ada. Ya. P itu apa ya? P itu Philadelphia. Philadelphia 76ers ya. 76ers ya. Terus dulu ini ada Washington Grizzlies kalau nggak salah dulu namanya ya. Ada kok dulu itu. Iya. Washington bisa atau apa gitu? Wizard. Bisa. Nah itu Wizard. namanya dulu. Sacramento Kings. Itu mau nggak mau kita harus mengapresiasi mereka karena pada akhirnya Liga Indonesia juga mirip-mirip dengan NBA dibagi menjadi dua wilayah. Iya, bukan Liga Indonesia dulu. Oh ya Liga Indonesia. Dibagi dua wilayah, Barat dan Timur. Kobatama dulu pemain asing dibuka. Betul. Iya. Dulu sempat ada Kobanita juga. Iya. Terus jadi apa dulu Mas? Libama mahasiswa ya, Liga Basket Mahasiswa. Iya. Itu mengadopsi NCAA-nya Amerika Serikat kan waktu itu. Nah sekarang malah yang hilang itu ini Mas ya, WNBA sekarang udah nggak ada kayaknya. Aku nggak pernah lihat tim putri basket ada liganya di Amerika Serikat. Nggak tahu kalau Mas itu ada tahu, kayaknya masih deh. Soalnya masih ya. Masih apa enggak? Soalnya si anaknya Kobe Bryant kan main profesional juga. Masih ada. Izin nambah Mas Dedi. Iya, Mas. Di Surabaya dulu kayaknya ada 2 klub deh. Dulu kan ada CLS. CLS. Sama satunya lagi siapa Knight, lupa kok. sama kayak Lakers sama Clippers. Lupa aku yang satu yang kecil. Iya. Masih di DBL juga kalau nggak di Gor Pancasila itu markasnya. Dulu kalau pertama kan ada Aspak ya, terus ada ini lupa aku. 94 Mas soalnya Mas. Aku lihat Kobatama itu. Ya gimana? Nggak ada yang nayangin televisi, update. Nggak ada. Salah satu permasalahannya itu. Ya kalau mau diminati ya harus di medianya ini kan gencar. Itu jauh sebelum eranya eranya siapa itu? Pebasket sombong itu kan? Dennis Wargo. Dennis Wargo belum ada itu Kobatama Mario Usang. Dulu ada Hakim Rahman itu kan nama pebasketnya itu kan. Kan masih ada namanya. Iya. Aspak tuh kalau nggak salah pemain asing pertama kali itu ada di Aspak ya. Seingatku, nggak tahu deh, koreksi kalau salah. Pemain asing pertama. Cuman aku lupa namanya. Aspak. Dan Kobatama itu sangat-sangat NBA banget loh dulu itu. Jadi ketika dia jeblak NBA banget Mas. Jadi kan ini bagi rekan-rekan user ya, termasuk Mas Faris kalau masih ada di tribun audiens ya Mas Faris pasti ingat junnya NBA. Jadi kalau NBA itu kan kalau pemainnya megang bola kan nah itu. Nah, itu mesti ada junnya kayak gitu kan. Terus kalau gitu nah gitu musiknya gitu. Ya itu NBA banget itu Kobatama itu.
kompetisi bola basket utama dulu kan. Sama, betul. Sudah hampir jam 1. Tadi aku memang matokin ya, mendekati jam 1 baru kita closing. Dari teman-teman audiens juga terima kasih banyak sudah terus mendengarkan kita ya. Terima kasih Mas Fir, Mas Dedi. Terima kasih sudah Siap. menemani obrolan malam ini. Ah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.